Untuk produk-produk yang bekerja sama Sarwenda, bisa stop nggak? Jangan pernah lagi kasih panggung ke mereka. Karena udah dipastikan produk-produk yang bekerja sama Sarwenda dan pacarnya itu udah dipastikan nggak bakalan laku. Karena mereka berdua itu pertama songong, kedua udah nantangin netizen. Mereka nggak tahu kehebatan netizen tuh kayak gimana. Kita nih para netizen akan membuat kalian miskin. Bener Anda? Akan membuat kalian kembali ke tempat asal kalian. Beneran? Jadi please, untuk semua produk, kalau masih percaya dan bekerja sama mereka berdua, udah dipastikan gak bakal pernah laku. Karena kehebatan netizen itu maha dahsyat. Beneran. CEO-nya si Wenda itu kan sering banget di-post sama Kak Ruben Onsu kan. Dan lo tahu nggak, ada yang ngomong katanya kalau Kak Ruben Onsu itu tuh sirik sama si Wenda. Si Wenda tuh bisa dapetin laki cakep kayak begitu, dan Kak Ruben Onsu tuh nggak bisa dapetin laki kayak gitu katanya. Yang gua bingungin itu adalah, kan Kak Ruben Onsu ini kan lagi lagi berusaha pengen bertemu dengan anaknya gitu ya kan. Ngapa jadi kemana-mana sih? Apa jadi kemana-mana? Gue mau bingung ya guys ya, kayak jadi ngebahas orientasi orang lain gitu. Kata gue kayak, kenapa sih orang yang kelihatannya agak begitu, ini belum tentu doyan laki, lo tahu? Tapi gue tuh demen banget guys, tiap hari nih Kak Ruben Onsu nih ada aja gitu nguploadin sesuatu di IG-nya gitu guys. Suka banget gue. Seriusan, tapi harusnya nih ya kan, yang diuploadin itu tuh harusnya tahu malu gitu. Kayak minta maaf deh buru-buru gitu ya guys ya. Minta maafnya jangan sama netizen, jangan sama keluarganya sendiri. Minta maaf sama Kak Ruben Onsunya. Sudah. Ternyata ketahuan guys. Sudah ketahuan. Ternyata sebelum cerai, si Sarwendo udah selengki duluan, ya kan? Dengan agenda pura-pura check up ke rumah sakit. Ternyata pergi untuk temenin si selengkinya dia. Bukan orang luar yang ngomong, bukan kita para netizen yang membuat argumen guys. Ini dari anak sulungnya, anak angkatnya dia sendiri yang ngomong. Mingkem. Udah. Ternyata si emak angkatnya itu si Sarwendo selengki duluan guys, selengki duluan. Sudah. Udah kan? Terus kemarin emak angkatnya sama si adiknya tuh, yang si pipit-pipit nangka Belande, ya kan? Nelpon siapa kemarin tuh, ya kan? Nelpon siapa kemarin tuh? Nelpon siapa? Nyari apa? Ya, nyari apa? Jahat lu ya. Ternyata gitu lu. Ternyata si Ruben dipakai batu loncatan biar jadi terkenal, biar jadi banyak duit, ya kan? Ternyata main selengki-selengki lu. Pantesan aja di bagian lu tuh pertahanin kalau seanak-anak itu bukan anaknya si Ruben. Jangan. Ayo lo. Demi bertemu kedua putrinya, Ruben Onsu sudah pakai syarat jemput anak di sekolah. Begini hasilnya, berbagai upaya untuk bertemu anak-anak sudah dilakukan Ruben Onsu, mulai dari menghubungi Sarwenda hingga kedua putrinya. Bahkan, Ruben Onsu juga masih menggunakan cara menjemput putrinya di sekolah demi bisa menghabiskan waktu bersama kedua anaknya. Ruben Onsu bahkan sudah menghubungi pihak sekolah demi bisa bertemu dengan kedua putrinya itu, namun upaya tersebut tak membuahkan hasil. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. RO lupa kali alamat rumahnya, RO lupa kali alamat sekolahnya. Bila kangen, datang aja ke rumahnya. Bila kangen, datang aja ke tempat sekolahnya gitu ya. Setahu saya, pengalaman saya sebagai broken home, jika pengadilan itu memutuskan 4 hari bersama ibunya, 3 hari bersama bapaknya, itu kan berarti sudah jelas ya. Apalagi saya lihat si anak ini difasilitasi mobil sama bapaknya, terus ada gaji sopir, ya kan. Jadi setelah 4 hari tempat ibunya,
harusnya dengan legowo diantar ke tempat bapaknya dengan mobil tadi dan juga sopir. Nggak harus mantan yang mengantar kok, ya. Itu jika sesuai dengan putusan pengadilan, ya, harus seperti itu. Sebaliknya, setelah di tempat bapaknya 3 hari, bapaknya juga harus legowo mengantar ke tempat ibunya, ya. Nggak harus bapaknya yang mengantar ke tempat mantan. Mobil, ada asisten, ada sopir yang menemani, ya. Setahu saya seperti itu jika merujuk ke putusan pengadilan. Jadi bukan seperti itu, ya. Kalau ketemu anaknya tinggal datang aja ke rumah, kalau ketemu anaknya tinggal datang aja ke sekolah. Memang ada yang seperti itu, tapi merujuk kepada keputusan pengadilan. 4 hari ibunya, 3 hari bapaknya, berarti harus legowo seperti itu, ya. Mohon maaf banget buat fans-fansnya Bu SW, fans-fansnya Pak RO, fans-fansnya Pak CEO. Saya mohon maaf kalau ada salah di ucapan saya. Ini hanya sepengetahuan saya. Saya hanya mengungkapkan sepengetahuan saya. Seperti itu, ya. Nama Ruben Onsu tak tercantum dalam daftar yang bisa menjemput anak-anak di sekolah, di mana yang bisa menjemput anak-anak Ruben Onsu adalah Sarwenda dan susternya. Tapi memang karena satu nama yang ada di sana dan yang satu lagi pasti nama pendamping para susternya yang sudah sering menjemput, dan itu saya sudah tahu jelas Ruben Onsu. Ruben Onsu juga sudah menjemput, sempat menghubungi pihak sekolah, akan tetapi untuk bisa menjemput anak-anaknya harus ada persetujuan dari Sarwenda. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Laki-laki yang bercerai itu pada umumnya dia itu memang menanggung anaknya, ya, untuk dinafkahi. Mantan istri itu jarang mau dinafkahi, dan memang itu nggak ada dalam aturannya karena sudah tidak ada lagi hubungan. Tapi kalau dihubung-hubungkan, ya ada hubungan, karena anak yang ditinggalin kepada kita perempuan itu kan kita yang merawat, kita yang jaga, ya. Harusnya si laki-laki itu tetap memberikan kepada kita, harusnya. Tapi kan tidak ada kewajiban, ya, itu tergantung manusianya. Contohnya Ruben Onsu, dia memang benar-benar laki-laki sejati, ya. Dia tahu tanggung jawabnya kepada anak-anaknya, dan dia berterima kasih kepada mantan istrinya Sarwenda, ya. Nah, ini sebenarnya jarang terjadi. Nah, yang mau saya tanyakan kepada kalian, bagaimana kalian perempuan kalau mendapatkan suami seperti Ruben Onsu? Kalau saya ditanya, saya benar-benar mendapatkan rezeki yang luar biasa kalau mendapatkan laki-laki seperti sifatnya Ruben Onsu. Pertama, apa? Dia bertanggung jawab. Nah, ini jarang terjadi sama laki-laki. Apalagi dilihatnya kalau kita bekerja setelah bercerai, kalau bisa nggak usah dia menyantuni anak-anaknya. Nah, ini harus ditiru sama laki-laki. Selayaknya ya memang seperti ini. Ya, artinya tetap memberikan nafkah kepada anaknya. Banyak laki-laki itu yang sepertinya pura-pura nggak tahu, lepas tanggung jawab. Kita yang merawat, kita yang semuanya, ya layaknya juga lah. Sekali-sekali kita dikasih uang jajan. Ini malah uang nggak seberapa dikasih sama anak, terus seolah-olah kita yang menikmati uangnya. Ada lagi yang teman saya bilang, kata mantan suaminya, aku ngasih duit sama kamu, nanti kamu yang menikmatin. Loh, dia nggak mikir yang menjaga anaknya tiap pagi, ngantar sekolah, jemput sekolah, mandiin, masak. Seharusnya ya memang seperti Ruben Onsu. Nah, Mbak Sarwenda, kamu sudah membuang mutiara. Mutiara yang kamu buang, kamu belum tentu dapat seperti Ruben Onsu ini lagi. Selain banyak duit, rendah hati, murah hati, dan lembut. Ruben Onsu ini tipe laki-laki yang sangat lembut, yang sangat berperasaan. Ya, walaupun secara sifat pribadinya mungkin Mbak Sarwenda yang tahu, ya. Tapi kita, dari kacamata kita, saya pribadi perempuan, kalau saya mendapatkan seperti Ruben Onsu ini, suami, ya, bukan materinya, ya, sifatnya, waduh, sungguh bahagia saya. Yang terakhir, seperti diberitakan sebelumnya, Ruben Onsu mengunggah ulang video live putri sulungnya, Thalia, Sarwenda, dan Giorgio Antonio. Dalam video tersebut tampak putri sulung Ruben Onsu menyebut Giorgio Antonio sebagai my dad. Ruben Onsu menilai bahwa apa yang dilakukan Sarwenda dan Giorgio Antonio sebagai orang dewasa sudah terlalu jauh. Padahal Sarwenda dan Gio bisa mengarahkan putri Ruben Onsu apabila ada ucapan yang tak semestinya. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit, sampai jumpa.